Ketika seseorang berharap kita marah, ternyata kita mengulum senyum. Ketika seseorang berharap kita membalas dendam, ternyata kita memilih diam. Dan ketika seseorang berharap kita kesal, ternyata kita bersikap tenang. Maka sesungguhnya itulah yang disebut menang. Menghindari marah saat diremehkan. Mengabaikan kesal saat dikecewakan. Dan memilih bertutur kata santun di setiap perkataan. Merupakan bagian dari bentuk keindahan. Senantiasalah berprasangka baik pada siapapun dan apapun yang terjadi. Duhai lisan dan hati. Ilusi. Kekayaan terbesar adalah kebijaksanaan. Kemiskinan terbesar adalah kebodohan. Ketakutan terbesar adalah kesombongan. Dan yang paling mulia dari semua itu adalah kerendahan dan kebaikan hati. Maka hindarilah pertemanan dengan seseorang yang bodoh, karena ia akan membawamu kepada kemiskinan. Hindarilah pertemanan dengan seseorang yang pelit, karena ia akan mengantarmu kepada kesombongan. Dan hindari pertemanan dengan seorang pendusta, karena ia akan menjebakmu ke dalam jurang kehancuran. Mengapa demikian? Karena mereka bagai ilusi yang hanya bisa beraksi dalam angan, tanpa berusaha bangkit untuk menjadi lebih berharga dan lebih baik. Hanya ada 3 raja hutan pemakan hati di dunia. Mereka adalah singa, serigala, dan harimau. Maka ketika manusia lengah,
mereka akan menggerogoti hati kita dengan merubah rupa menjelma sebagai ambisi, kesombongan, dan tamak. Ketahuilah hai manusia, sesungguhnya penyakitmu ada pada dirimu, sedangkan engkau tidak merasakannya. Sesungguhnya penyakitmu bermula dari dirimu, sedangkan engkau tidak menyadarinya. Banyak tidur tidak akan memanjangkan umur. Banyak begadang tidak akan memendekkan waktu kematian. Hindari gegabah, abaikan bermalas-malasan. Hadapi gerak zaman dengan persiapan yang matang. Manusia yang diperbudak hawa nafsunya akan tunduk, takluk pada dirinya, berupa ambisi, kesombongan, dan ketamakan. Manusia yang hidup sebagai tawanan keinginan akan terkubur di dalam dirinya, bukan hidup berdiri tegak di atasnya. Lantas, apa yang akan terjadi di akhir cerita? Jawabannya adalah, habislah kita. Jangan rendahkan kelasmu dengan melayani seorang pembenci. Jangan turunkan martabatmu dengan menodai lidah dan hati, serupa lidah dan hati seorang pembenci. Jika itu terjadi, bukankah tiada beda kita dengan seorang pembenci? Sebaik apapun kita, setulus apapun hati kita, dan sesantun apapun tutur bahasa kita, di mata seorang pembenci, kita tetap yang terendah dan terhina. Haruskah kita peduli? Atau kita caci maki sebagai bentuk basa-basi? Tidak. Luapan emosi bukan jalan keluar menghibur diri. Luapan amarah bukan cara menyelesaikan masalah. Yang paling terhormat adalah tersenyumlah dan sebutlah senantiasa namanya dalam doa. Karena sesungguhnya pembenci itu adalah orang baik yang tersiksa. Saat seseorang bersikap manis kepada kita, bersikaplah lebih manis padanya. Saat seseorang bersikap baik kepada kita, bersikaplah lebih baik padanya. Tetapi, tatkala seseorang bersikap tidak adil kepada kita, maka tidak perlu mengimbanginya, terlebih berupaya membalasnya. Untuk apa menyesuaikan diri jika tahu tempat itu berbahaya? Untuk apa berupaya menjadi seperti dia jika tahu dia akan bahagia manakala kita seperti dirinya? Bukankah manusia tidak akan menjadi ular walaupun ular menggigit kaki manusia?
Tidak segelintir makhluk pun yang sempurna di dunia. Bahkan mereka yang dilengkapi dengan akal dan pikiran berlevel paling mulia di atas singgasana raya bernama manusia. Dan sesungguhnya tidak satu pun ciptaan di dunia diperkenankan menjadi raja di antara para raja. Maka, untuk apa berlomba-lomba membusungkan dada, menguras tenaga, memperebutkan tahta hanya untuk sebuah citra? Belajarlah tenang dari banyaknya permasalahan. Belajarlah sabar menghadapi kemarahan. Dan belajarlah mengalah dari sebuah keegoisan. Jangan pernah berpacaran hanya karena ingin berpacaran. Jangan pernah berpacaran hanya karena dia putra bangsawan. Dan jangan pernah berpacaran karena terbentangnya kesempatan dan keleluasaan. Sebab berpacaran yang dianjurkan hanya milik mereka yang dihalalkan. Tidak ada penderitaan dalam hidup seseorang, kecuali orang itu sendiri yang membuat dirinya menderita. Tidak ada sesuatu pun yang rumit dalam hidup seseorang, kecuali orang itu sendiri yang membuat rumit kehidupan. Begitulah cinta itu dihadirkan. Sesungguhnya, cinta adalah sumber penderitaan, manakala seseorang dikecewakan. Cinta adalah sumber kebahagiaan, manakala kita tak salah menempatkan, membingkainya dalam iman, menghormatinya hingga di sebuah titik bernama pernikahan. Tetapi hindarilah menikah hanya karena rasa cinta belaka. Hindarilah menikah karena silau akan harta. Dan hindarilah menikah hanya karena perasaan iba semata. Tapi menikahlah dengannya karena engkau yakin dan percaya dialah sosok yang dapat menuntunmu di jalan takwa, bersedia mendampingimu melangkah bersama menuju syurganya. Cinta itu percaya dan dapat dipercaya. Cinta itu tidak ragu dan tidak meragukan. Kalau cinta, jangan curiga. Kalau curiga, bukan cinta. Kalau cinta, jangan marah. Kalau marah, bukan cinta. Kadangkala cemburu itu perlu, karena kata orang, cemburu itu pertanda cinta. Kadangkala marah juga perlu, ketika marah diperlukan. Cemburu boleh, tapi jangan berlebihan. Marah juga boleh, tapi jangan keterlaluan. Kenapa? Karena cinta sejati tak perlu dicurigai. Cinta yang dianjurkan perlu kedewasaan.
Jangan memperumit sesuatu yang tak rumit. Jangan mencari-cari masalah agar hatimu tak gelisah. Kuatkan iman, pertebal keyakinan. Jika dia jodohmu, siapa yang berhak menggagalkan? Takkan ada yang tertukar dari setiap yang dikaruniakan. Jika untukmu dia diciptakan, maka Tuhan pasti jagakan. Bukankah cinta hakiki butuh bingkai yang halal? Bukan jeruji yang mengekang hati? Maka tak perlu gegabah. Dan kalau cinta, jangan marah. Dia manja, namun tetap terjaga. Dia sederhana, namun berkarisma. Dia tak pandai mempercantik diri, namun piawai menjaga hati. Dia tak pandai berbicara, namun santun dalam bertutur bahasa. Teguh menjaga akidah, istiqomah menjaga kehormatan. Memberi adalah kegemarannya. Meminta, sungguh ia tak suka. Sejatinya, siapakah gerangan, duhai insan pujaan jiwa? Dialah gadis lugu, namun berilmu. Anak cucu seorang ibu, ibu dari segenap ibu. Kata orang dia makhluk lemah. Ternyata ia kuat, lebih kuat dari gelombang bahaya. Kata orang dia makhluk rapuh. Ternyata ia amat kokoh dan amat peka nalurinya. Meski tak jarang tersakiti perasaannya oleh lontaran mulut-mulut tak beretika, ia tak berani marah, hanya berani meneteskan air mata. Dibendungnya amarah, karena ia tak ingin marah padanya, pada mereka, dan pada siapapun yang menyakitinya. Sejatinya, siapakah gerangan, duhai insan pujaan jiwa? Dialah insani kaum Hawa, wanita cerdas, generasi takwa. Tetaplah seperti ini, wanita hebat. Lindungi lisanmu dan jagalah aurat. Padamu Tuhan sematkan kesucian, padamu pula dunia titipkan kehidupan. Kualitas hidup manusia dapat kita lihat dari seberapa sanggup dia menahan dirinya dari segala sesuatu yang sia-sia, sehingga menjerumuskannya kepada kemungkaran. Manusia yang tidak bersungguh-sungguh memperhatikan niat yang ada di dalam hatinya, sama artinya dengan bersiap-siap untuk membuang waktu,
pikiran, bahkan harta bendanya tanpa makna. Maka berhati-hatilah dalam bersikap, berucap, serta beramal agar terhindar dari kemungkaran dan kesia-siaan. Lakukanlah segala sesuatu dengan hati tulus, tanpa berharap puja-puji sebagai bentuk penghargaan. Karena sungguh merugi orang-orang yang memiliki fisik sempurna, kepandaian berlebih, dan materi berlimpah, namun tak pandai menjadikannya berfaedah. Selagi sehat, badan terabaikan. Nikmat cerdas disombongkan. Sekali berbuat kebajikan diumumkan. Lantas apa yang tersisa dalam hidupnya? Bukankah semua itu percuma? Duhai saudaraku, jadilah seperti akar yang senantiasa gigih mencari air, menembus tanah yang keras demi sebatang pohon. Ketika sang pohon tumbuh dengan subur, berdaun rindang, berbunga indah, berbuah lebat, tampil elok dan mendapat pujian, akar tak pernah bergeming dan tak pernah mengeluh. Ia tetap bersembunyi di dalam tanah, bahkan meski tak seorang pun mengingat keberadaannya. Sejatinya, itulah makna dari sebuah ketulusan. Merendahkan orang lain takkan membuat kita lebih mulia. Meremehkan orang lain takkan membuat kita lebih hebat. Dan menghina orang lain takkan membuat kita lebih terhormat. Yang layak adalah jangan pernah menilai orang lain lemah, karena belum tentu kita lebih kuat. Jangan pernah menganggap orang lain bodoh, karena belum tentu kita lebih cerdas. Dan jangan pernah menghina pelaku maksiat, karena belum tentu kita lebih suci dan lebih terhormat. Sesungguhnya, kehormatan dan kekuasaan tidak dinilai dari seberapa tinggi jabatan seseorang. Kepandaian dan kemuliaan tidak dinilai dari seberapa banyak kita berpengetahuan dan berkekayaan. Tetapi keistimewaan itu terletak pada kemampuan kita menjaga hati dan lisan untuk tidak senonoh dalam berbuat, senantiasa istiqomah berjalan di atas koridor di bawah bimbingan akidah dan akhlak. Maka tidaklah beruntung orang yang merasa dirinya paling hebat, dan tidaklah merugi orang yang memilih rendah hati. Dicubit pasti sakit, digelitik pasti geli,
Jika tidak ingin sakit, ya jangan mencubit. Karena yang mencubit masih akan dicubit. Jika tidak mau geli, ya jangan menggelitik. Karena yang menggelitik masih akan digelitik. Sederhana sekali. Jangan mengganggu jika tidak mau diganggu. Jangan menghina jika tidak mau dihina. Jangan merendahkan jika tidak mau direndahkan. Dan jangan menyakiti jika tidak mau disakiti. Maknanya adalah, jika kita merasa tidak nyaman saat diganggu, bukankah mereka juga merasa? Jika kita merasa terhina saat dihina, bukankah mereka juga sama? Dan jika kita merasakan sakit saat disakiti, bukankah mereka pun bisa merasakan hal serupa? Menghargai mereka takkan menodai harga diri kita. Menghormati mereka takkan mengurangi kehormatan kita. Mengakui hak mereka sebagai manusia takkan menghilangkan hak kita pula. Alangkah beruntungnya insan yang memiliki kesempurnaan tetapi tidak menjadikan kesempurnaannya sebagai ajang bersikap sewenang-wenang. Tidak akan menjadi hina hanya karena kita dihina. Karena sejatinya yang hina adalah Dia yang menghina kita. Tidak akan menjadi rendah hanya karena kita direndahkan. Karena sejatinya yang rendah adalah Dia yang merendahkan kita. Jangan takut diremehkan orang. Yang penting tidak diremehkan Tuhan. Jangan takut dijatuhkan orang. Yang penting tidak dijatuhkan Tuhan. Maka jangan khawatir kehilangan wibawa hanya karena tidak pandai mempercantik kata-kata. Dan jangan khawatir kehilangan kehormatan hanya karena tidak piawai mempercantik penampilan. Takkan berkurang kecantikan seseorang tanpa menilai wanita lain tak lebih cantik. Takkan berkurang ketampanan seseorang tanpa menilai pria lain tak lebih tampan. Demikian pula sebaliknya. Takkan bertambah kepandaian seseorang jika kepandaian itu merampas kepandaian orang lain. Takkan bertambah derajat hidup seseorang jika meraihnya dengan merampas hak orang lain. Sebenarnya, apa susahnya sih jujur pada kehidupan? Bukankah jujur itu tak perlu menistakan? Sebenarnya, apa susahnya sih mengakui kehebatan orang? Bukankah yang demikian tak perlu menjatuhkan? Seandainya saja segenap insan mengetahui bahwa menghormati orang lain sejatinya adalah menghormati dirinya sendiri. Menjunjung tinggi martabat orang lain sejatinya adalah menjunjung tinggi martabat
dirinya sendiri. Dan merendahkan harga diri orang lain sejatinya adalah sedang merendahkan harga dirinya sendiri. Mari berhati-hati.